rapat RDP antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD bersama Komisi 3 DPR RI terkait kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Terkuak kondisi mental para anggota DPR RI yang ternyata adalah bermental calo dan makelar. Menko Polhukam Mahfud MD menjebak para politikus di DPR RI dengan kata Markus alias makelar kasus. Para anggota DPR ini langsung naik pitam, bak kebakaran jenggot, mulai emosi dan bicara dengan nada tinggi dan saling serang dalam rapat saat itu. Di antaranya adalah Arteria Dahlan, politisi dari PDIP, dan Beni Kaharman, politisi dari Partai Demokrat, ex-kader Partai PKPI. Setelah namanya disebut dengan lantang oleh Arteria, Beni mengancam akan membuka semua aib di DPR. Hal ini membuktikan pernyataan Mahfud. Tanpa sadar, anggota dewan ini telah terjebak dengan jebakan Menko Polhukam dan secara tak sengaja mengakui bahwa DPR RI dari periode lalu hingga sekarang sedang tidak baik. Anggota DPR menyangkali dan marah soal pernyataan Markus seolah-olah mereka adalah orang-orang yang bersih. Ternyata tidak demikian. Jika Beni menyatakan ingin membuka semua, ini membuktikan bahwa memang apa yang dinyatakan Menko Polhukam Mahfud MD benar adanya. Lalu, kasus-kasus apa saja yang menimpa atau yang sedang dialami oleh anggota DPR RI periode lalu bahkan sampai dengan periode saat ini? Yang pertama, kasus Caroline Margaret Natasha, kader PDIP dalam kasus video mesum. Yang kedua, Zulkarnain Jabar, kader Partai Golkar, kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Yang ketiga, Supomo, kader Demokrat, makelar bantuan bencana alam. Yang keempat, Setia Novanto, kasus korupsi megaproyek EKTP dari kader Partai Golkar, ex-ketua umum Partai Golkar. Yang kelima, kasus korupsi Angelina Sondak, kader Partai Demokrat. Dari kasus-kasus tersebut, semua kejahatan diborong habis oleh anggota DPR RI, oknum yang adalah orang-orang yang terhormat. Selain makelar kasus, anggota DPR RI yang terhormat juga adalah makelar proyek. Dan hal itu masih dipelihara hingga sekarang. Sehingga perlu untuk publik ketahui, makelar kasus di DPR gampang diketahui ketika kasus-kasus besar DPR akan diam 1000 bahasa. Itu tandanya mereka sedang berupaya membekengi kasus-kasus tersebut. Kasus yang paling fenomenal saat ini adalah kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Verdi Sambo, ex-Kadif Propam Mabes Polri. Kemudian yang kedua adalah kasus penganiayaan Christian David Ozora oleh anak ex-pejabat Ditjen Pajak. Salah satu anggota DPR di Komisi 3, Ahmad Dimyati Natakusuma, dalam pernyataannya yang dilansir dari media online Republika, mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang membekengi kasus penganiayaan MDS. Ada yang membekengi anak pejabat ex-Ditjen Pajak dan juga ada yang membekengi Christian David Ozora. Ahmad menambahkan bahwa pihaknya tahu siapa-siapa yang bermain di belakang Mario dan David. Semakin terang dan terbuka tanpa dibuka oleh anggota DPR sendiri bahwa mereka yang selalu rapi dan bersih dalam ruang sidang ternyata kotor dan suka bermain kotor di belakang layar. Agar publik tahu bahwa mereka hanyalah manusia-manusia baik yang duduk di kursi terhormat di DPR. Hobi mencecar dan mengusut kejahatan orang lain, ternyata bahwa mereka adalah penjahat yang sesungguhnya. Yang harusnya mereka lindungi, tidak mereka lindungi. Dan yang tidak seharusnya dilindungi, mereka melindungi. Para politikus lupa bahwa yang meluangkan waktu untuk memilih dan hadir di TPS hingga berjam-jam untuk menyebut mereka tidak diperhatikan. Sekian dan terima kasih. Jangan pelit, pencet tombol notifikasi dan subscribe channel ini.